kunci pemahaman bahwa lawyer tidak hanya harus menguasai tentang basic hukumnya saja, tapi juga harus paham tentang industri. Jadi mau nggak mau kalian tuh nggak cuma baca buku hukum, mulai harus baca koran, media, dan juga literatur yang berkaitan dengan industri di mana kalian akan menggeluti sebagai corporate lawyer di bidang-bidang tertentu. Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan fresh graduate. Kali ini saya akan sampaikan tentang 3 pilar yang harus kalian kuasai untuk menjadi corporate lawyer. Yang pertama adalah hukum perdata. Kenapa hukum perdata ini menjadi penting untuk bisa dipahami dan dikuasai? Karena seorang corporate lawyer tentunya pekerjaannya tidak lepas dari transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan. Mulai dari sewa menyewa, ya, bisa gedung, bisa outlet, bisa store, bisa warehouse, kemudian ada jual beli, kemudian merger, akuisisi, dan masih banyak lagi transaksi-transaksi yang harus dipahami dari sisi keperdataannya itu. Nah, ini jadi pertanyaan, lalu saya harus mulai dari mana? Teori-teori hukum keperdataan yang kalian pelajari mulai dari semester 3 itu sebenarnya menjadi fondasi. Mulai dari keabsahan, perjanjian, ya, berkaitan semua dan perikatan, apa itu syarat subjektif, syarat objektif, kemudian apa akibat hukumnya, dan juga berkembang ke kebendaan, jaminan. Dan kalian harus paham hukum buku 1 di KUH Perdata itu tentang apa dan sifatnya apa, implikasinya bagaimana. Buku 2 bagaimana, buku 3 bagaimana, ya. Tanpa memahami itu, kalian akan lemah dalam bisa memiliki satu argumen, dan juga ketika kalian melihat apakah dalam perjanjian ini boleh dikesampingkan atau tidak, ini wajib harus ada gitu. Ya. Ini perdata itu jadi sesuatu yang jelas harus kalian kuasai. Kemudian masuk dalam industrinya, artinya yang kedua kalian harus menguasai tentang hukum bisnis. Mulai dari investasi seperti apa, mungkin kalau ada yang mau fokus ke dunia pasar modal, lalu juga tentang jaminan. Belum lagi industri-industri yang makin spesifik. Ya, ada perkebunan, ada tambang, ada aviation, sekarang ada fintech, startup digital. Belum lagi yang lainnya. Ini jadi satu kunci pemahaman bahwa lawyer tidak hanya harus menguasai tentang basic hukumnya saja, tapi juga harus paham tentang industri. Jadi mau nggak mau kalian tuh nggak cuma baca buku hukum, mulai harus baca koran, media, dan juga literatur yang berkaitan dengan industri di mana kalian akan menggeluti sebagai corporate lawyer di bidang-bidang tertentu. Yang ketiga tentu kita tidak lepas dari hukum pidana. Kok corporate lawyer jadi harus paham hukum pidana sih? Ya iya, karena semua regulasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibuat dan mau ditaati itu karena ada sanksinya jika melanggar. Tentunya sebagai perusahaan perlu ada kepatuhan agar jangan sampai bisnisnya berjalan kemudian dihentikan oleh pemerintah, di stop oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Sampai bahkan ada kejaksaan, kepolisian, atau KPK yang datang ke perusahaan karena ada indikasi perkara-perkara pidana. Banyak sekarang perusahaan yang kena kasus korupsi juga. Kita pernah dengar berbagai kasus, baik itu dari mulai isu anti monopoli persaingan usaha, kemudian masuk ke ranah KPK karena ada kasus suap, ya, ada kasus gratifikasi. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang karena masalah perizinannya terlewat itu malah masuk kasus korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara. Padahal isunya di administratif.
Belum lagi masih banyak lagi perkara-perkara lain yang akibat dari resiko bisnisnya kemudian malah jadi perkara pidana. Ya, sekarang kita juga mengenal adanya corporate crime yang diatur di beberapa undang-undang seperti undang-undang lingkungan, undang-undang kehutanan, ya, perlindungan konsumen. Artinya perusahaan juga membutuhkan seorang corporate lawyer ataupun in-house counsel yang bisa memahami risiko-risiko jika ada pelanggaran dalam bisnis mereka. Nah, 3 hal itu yang harus kalian kuasai, pahami fondasinya, teori-teori hukum yang ada itu mutlak untuk kalian bisa cermati, pahami, ya, di logik, nalar yang baik, kira-kira ini akan dampaknya seperti apa. Kira-kira saya perlu memahami ini untuk keperluan apa. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ikuti terus IG saya, dapatkan tips-tips bagaimana menjadi lawyer yang profesional dan berintegritas. Dan saya juga akan mengundang berbagai narasumber, para ahli di bidangnya dalam Legal Inspiration Talk with the Expert. Terima kasih.